Mas Roni, Mas Andi, ngopi ngapak? ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang berbagi. Nah, Mas Alif, karena ini ngopi ngapak spesial, Mas Arif kita minta menjadi tamu kehormatan untuk menyambut Pak Menteri. Jadi biasanya Mas Alif sebagai tuan rumah. Nah, sekarang silakan berdiri di depan sini, sampaikan sesuatu untuk Pak Sandiaga Uno. Siap, Mas Roni, Mas Andi. Silakan. Makasih, ya. Wah, satu kebanggaan, kehormatan bagi kami ini, Mas Menteri datang kembali ke Dieng. Ini pantun sedikit ini tadi sempat mikir, apa ya pantunnya ya? Panas-panas pergi ke kali, berlayar sampai Bahtera. Mas Menteri datang kembali, Dieng pasti akan sejahtera. Selamat datang Mas Menteri. Oke, terima kasih. Monggo silakan bisa turun dari panggung. Ya. Baik, kita sambut Sandiaga Uno. Tamu istimewa. Tapi mesti dibales dulu. Balas. Burung tinggi, sayap mengepak. Saya senang sekali diundang di Ngopi Ngapak. Cakep. Memang. Bagaimana kalau kita berpantun aja sepanjang acara ini? Lebih menyenangkan kelihatannya. Terima kasih Mas Menteri sudah bisa hadir jauh-jauh di sini. Dan Mas Roni, selain Mas Menteri, kita juga punya tamu istimewa. Ya, kita balas dengan pantun dulu ya. Oh, biar ikut pantun juga ini. Pantun. Ini jarang di Ngopi Ngapak ada pantun ini ini. gara-gara ada Menterinya. menteri pantun. Oke. Baik, orang ngapak, orang kepenak. Wah, cakep. Cakep. Nonton Ngopi Ngapak, banyak ilmu bergizi. Wush. Selamat datang Mas Sandi. Kita belajar ya Mas Sandi, menterinya generasi Z. Itu ngarangnya kapan itu? Oh barusan. Iya. Kelihatan. Kelihatan dia agak berantakan. Nah, kita lanjut lagi. Tadi ada tamu kita juga yang, nah ini tamu ini jadi gini Mas Andi, kita di sini meskipun generasi saya dan Mas Andi sama, kita selalu manggil Mas, Mbak, karena untuk memastikan bahwa kita masih muda. Dan ini sangat sulit buat saya pada hari ini, karena ada Bu Bos yang susah saya panggil Mbak. Ayo loh. Nah, masa ini panggil Mas terus itu panggil apa? Nah itu dia susah kan. Nah, tapi ya itu urusan internal lah. Urusan internal ya. Iya. Orang ngapak, orang kepenak. Nonton cakep. Ngopi Ngapak selalu dinanti-nanti. Yuk kancah sedulur, kita sambut Ibu Destri Damayanti. Ayo, tunggu. Manggilnya apa ayo? Coba kita dengar. Ibu. Iya. Alhamdulillah. Silakan Mbak bebas. Destri. Tapi Mbak Bebas. Aku manggilnya Mbak Trin, Iya. tetangga. Ini Tetangga. saya, jangan takut, saya udah buatin pantun. Oh, coba mainkan dulu. Luar biasa. Iya. Oh, siapa yang baca nih? Dibikinin sama teman Oh, saya. dibikinin. Ditanya. Oh, oke. Siap. Makan siang pesan nasi empal. Cakep. Minum es carica dinikmati sore-sore. Cakep. Sandi Uno hadir di Dieng Culture Festival. Cakep. Ngopi bersama Bung Andi, piye kabare? Wah, tenan sedulur. Luar biasa ini masuk. Oke, ini menyenangkan sekali. Tadi dapat salam dari Mas Ganjar. Iya, Ya. papasan tadi. Oh, papasan. Beliau ada kegiatan lagi, tapi nanti malam janjian lagi. Janjian lagi. Oke. Nah, ini kehormatan Bu Destri, Mas Sandi, karena Ngopi Ngapak ini kita bicara tentang bagaimana menghadirkan cerita-cerita inspiratif dari para pelaku UMKM di berbagai bidang industri, termasuk salah satunya yang menonjol adalah di pariwisata dan tentu saja ekonomi kreatif. Nah, hari ini kita akan bicara termasuk nanti bagaimana Bank Indonesia ya juga memberikan kontribusi untuk meningkatkan
UMKM di bidang pariwisata, lingkungan, ya, dalam konteks green economy ya. Baik, kita mulai dari Mbak Destri aja saya panggilnya ya. Oh, mau dapat perspektif dari Mas Menteri dulu. Ini tetangga biasa lah ya, tetangga. Oke. Senior. Kita mulai dari Dieng dulu aja deh. Dieng, ya. Yang gampang aja ya. Yang muda nanti kita ke nasional, bahkan mungkin internasional. Nah, Mas Andi, Anda ini keberapa kalinya datang ke Dieng? Ketiga. 3 kalinya. Kenapa Dieng Ketiga begitu? dalam 18 bulan. Kenapa Dieng menjadi begitu istimewa mendapat kunjungan dari seorang menteri selama 3 kali? Pertama, karena Dieng ini adalah satu destinasi wisata yang memiliki magnet secara luar biasa. Paketnya lengkap. Ada wisata alam, nature, ada wisata budaya, culture, tapi sekarang juga ada wisata-wisata yang berbasis ekonomi kreatif, salah satunya yang Mas Alif awali dengan events yang sangat keren ini, yaitu Dieng Culture Festival. Jadi pertama kali waktu saya tugas di Kementerian Pariwisata, itu pariwisata lagi menghadapi situasi yang luar biasa sulit, di mana kunjungan wisatawan turun 75% di tahun pertama, di awal tahun kedua turun lagi 80%. Jadi udah jatuh ketimpa tangga. Tapi ternyata begitu saya lihat portfolio dari beberapa subsektor di pariwisata ini, saya menemukan melalui pantauan big data ada pandemic winner. Kok ini kunjungannya meningkat? Ternyata desa wisata di seluruh Indonesia ini mengalami peningkatan karena berubahnya paradigma dan preferensi dari para wisatawan yang menginginkan wisata berbasis alam terbuka, wisata berbasis alam, dan wisata yang bukan lagi bisa dikenal sebagai wisata yang berkaitan dengan mass tourism. Dan saya datang pertama kali desa wisata di sini adalah Dieng Kulon, pemenang 50 desa wisata terbaik Indonesia tahun 2021. Juara berapa Mas Andi? Ini juara 1 dari salah satu kategorinya. Oke. Total kalau nggak salah juara 2 ini ya totalnya. Iya, kalau overall juara 2. Tapi kan kita ada 7 kategori. Jadi mulai dari homestay. By the way, terakhir kali saya kesini yang saat ke desa wisata Sembungan, itu saya tinggal di homestaynya Mas Alif. Dan di situ Pak Ganjar pernah tinggal di situ. Pokoknya tokoh-tokoh lah. Dan saya merasakan pariwisata berbasis masyarakat, di mana pariwisata itu biasanya kan identik sama pemodal besar, investor besar, resort yang eksklusif. Tapi di sini kita melihat CBT, Community Based Tourism, atau pariwisata berbasis masyarakat, dan championnya tokoh-tokoh seperti Mas Alif dan beberapa rekan-rekan lain yang mengembangkan Dieng ini. Nah, awal tahun ini saya berkunjung untuk desa wisata Sembungan. Di situ juga ada daya tarik yang tadi Mbak Trin cerita, memotong rambut gimbal. Dan ini ada story-nya. Jadi storytelling-nya dapat, storynomics-nya dapat. Dan saya sangat spesial saat ke desa wisata Sembungan karena yang dipotong itu kan biasanya anak kecil. Tadi umur berapa? Kecil-kecil ya. Saya kebagian motong yang umur 42 tahun. Benar ya Pak ya? Karena ternyata ini ada ceritanya juga. Dia dulu waktu kecil juga udah dipotong, tapi rupanya saya nggak diceritain apa, tapi permintaannya itu nggak dipenuhi. Dan setelah beberapa tahun keluar lagi gimbalnya, dan kali ini permintaannya dia adalah kambing yang hamil untuk sebagai hadiahnya. Jadi dicarilah kambing yang hamil sebagai hadiahnya, mudah-mudahan ini kali ini terpenuhi, jadi nggak keluar lagi itu. Tapi umur 40 tahun ternyata dia keluar lagi
rambut gimbalnya. Jadi ini daya tarik tersendiri juga yang nggak dimiliki daerah lain. Dan menurut saya saat saya podcast sama Mas Alif diminta untuk datang lagi di Dieng Cultural Festival ini, saya bilang walaupun jarang ada destinasi yang dikunjungi sampai 2 kali dalam setahun, saya komit saat itu untuk berkunjung lagi di Dieng. Luar biasa. Baik, kalau dilihat ini kan setelah teknologi digital berkembang begitu pesat ya, Anda bisa melihat apa yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, potensi-potensi yang ada, dan Mas Sandi kan juga datengin satu persatu gitu. Potensi yang ada di desa itu secara umum, apa yang Anda lihat sebenarnya yang membuat ini pasti sebenarnya bisa dijual? Perkawinan antara pariwisata dan ekonomi kreatif itu adalah bagaimana caranya. Kalau dulu saya bilang pariwisata itu identik dengan rohali. Apa itu rohali? Rombongan yang hanya lihat-lihat. Dan atau rohana, rombongan yang hanya nanya-nanya. Tapi sekarang yang bisa ditonjolkan di desa wisata ini adalah konsep pariwisata dan ekonomi kreatif yang rojali, yaitu rombongan jajan dan beli-beli. Dan produk-produk ekonomi kreatif yang jadi unggulan adalah kuliner 42,5%, fashion 18%, dan kriya, handicraft 15%. Total 75% ini adalah kontributor GDP salah satu yang tertinggi di dunia. Indonesia masuk posisi 3 besar dunia dari segi kontribusi ekonomi kreatifnya ke GDP, ke PDB kita di angka 7,5%. Hanya kalah sama Amerika dengan Hollywoodnya, kedua Korea dengan K-pop dan drakor. Indonesia dengan keunggulan kuliner ditambah musik. Kalau dia punya K-pop, kita punya D-pop, dangdut koplo. Kalau mereka punya Hollywood, kita punya horror movies. Karena ada KKN Desa Penari, ada Pengabdi Setan 2 Communion. Ini yang menjadikan satu kolaborasi dan sinergi yang luar biasa. Dan arahan dari Bapak Presiden, Pak Jokowi bilang, waktu saya ditunjuk itu kan keadaan lagi betul-betul berat sekali. Tapi dia bilang, fokus di hal-hal yang Mas Sandi tahu. Mas Sandi kan pengalamannya sebagai pengusaha, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Dan lengkapi calendar of events. Jadi kami menciptakan Karisma Event Nusantara, 100 event-event terbaik Indonesia. Dan tahun ini Dieng Cultural Festival masuk ke dalam event terbaik Indonesia. Menarik. Komentar dulu, tanggapan dari Bu atau Mbak Destri dulu. Karena tadi juga ada pertanyaan atau harapan sebenarnya ya, setelah ngobrol dengan Mas Ganjar, Mas Alif itu melihat ke depan. Ya, ini bagaimana agar potensi yang ada ini bisa berlanjut ke depan dan bahkan berkembang. Nah, kebetulan di tengah situasi sulit, BI masuk dan mendukung. Ya, tapi bagaimana keberlanjutan dari rencana Mas Arif ini dengan dukungan dari BI? Oke, baik Mas Andi. Ini saya BI ya, tapi situ ngopi ngapak. Jadi manggilnya tetap Mbak. Jangan Bu gitu, jangan Bu. Jadi Mas Andi, kami itu di BI melihat bahwa salah satu backbone, bahkan bukan salah satu, backbone dari perekonomian kita itu adalah UMKM. Ya, karena UMKM itu kalau kita bicara unit, dia mencapai sekitar 95 juta UMKM dari total unit usaha yang tipis lah ya, karena itu pun sudah mencerminkan 99%. Nah UMKM itu kan benar ada yang kecil, menengah, besar gitu ya, sama mikro. Nah ternyata UMKM ini kita pengalaman waktu krisis 97-98, penyelamatnya siapa? UMKM. Kemudian yang pandemi ini penyelamatnya juga UMKM. Kenapa? Karena kita lihat kredit UMKM-nya cepat tumbuh, kemudian juga pemerintah memberikan berbagai macam program insentif ya untuk UMKM, dan kita lihat
justru kemudian timbullah kreativitas-kreativitas baru di UMKM. Jadi kami melihat di sini di Bank Indonesia bahwa oke, kita overall bicara tataran makro, bagaimana suku bunga mau ke sana dan segala macam, perbankan harus sehat dan seterusnya. Tapi kita juga punya satu program kebijakan UMKM yang tujuannya di sini adalah bagaimana kita mendorong pertumbuhan. Nah, UMKM dengan kreativitas, industri kreatif itu sangat dekat. Karena kita lihat biasanya UMKM itu kan sangat agile. Dan pelaku dari UMKM itu banyak anak-anak muda juga kita lihat. Dan industri kreatif itu juga banyak anak-anak muda. Apalagi mereka dengan informasi yang makin terbuka, kemudian juga inovasi yang juga mereka lakukan. Nah ini membuat seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Sandi bahwa saya baru tahu itu Mas Sandi bahwa ternyata industri kreatif kita itu nomor 3 dalam hal kontribusi PDB di dunia setelah Amerika dan Korea. Bayangkan Amerika dan Korea mereka sudah well established kan sistemnya, infrastrukturnya. Tapi kita ini kan baru tumbuh, industri kreatif kan baru mulai gitu. Jadi ini pangsa pasarnya luar biasa besar. Sehingga Bank Indonesia juga melihat menjadi tanggung jawab kami di Bank Indonesia bagaimana kami juga bisa berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah disinilah kami masuk UMKM dan kita punya 46 kantor wilayah di provinsi dan di kota. Nah mereka inilah menjadi istilahnya menjadi tangan-tangan kami yang bisa menjamah bagaimana kebijakan kami yang di pusat itu bisa dirasakan oleh masyarakat sehingga peran BI dirasakan di situ. Dan memang kalau saat ini kita menggunakan banyak di PSBI, Program Sosial Bank Indonesia. Dan itu memang ada 3 program sebenarnya Mas Andi. Jadi ada yang terkait dengan pengembangan UMKM sendiri, kemudian ada yang sosial, kalau sosial tuh ada bencana dan sebagainya kita membantu, tapi ada juga yang terkait dengan pendidikan. Nah jadi di sini tadi juga saya dengar di awal bahwa kesuksesan suatu wilayah untuk tourism, apalagi ekoturism dan itu benar sekali Mas, bahwa arah ke depan kan dengan pemahaman green yang makin baik, ekoturism itu makin akan digemari tentunya. Nah di sini tentunya kita melihat bagaimana dari kami juga di Bank Indonesia kita akan terus juga mendorong untuk ekoturism dan yang penting kearifan lokalnya juga keluar. Jadi apa yang terjadi di sini di Dieng, ini saya baru pertama kali Mas Andi di Dieng dan saya tadi mengikuti dari semalam acara musiknya, aduh luar biasa yang datang banyaknya luar biasa. Sampai saya bilang Mas Alif tadi saya sempatkan di sini. Mas Alif kenapa meragukan kontinuitasnya? Karena kalau melihat demand-nya itu luar biasa. Tinggal bagaimana ditatanya aja. Tadi kan Mas Sandi juga bilang bahwa Dieng ini lengkap. Ada culture-nya, kemudian alamnya bagus, kemudian juga kulinernya. Jadi tadi saya sambil jalan dari tempat potong gimbal, itu banyak sekali restoran gaya-gaya anak-anak muda gitu loh. Dan yang datang anak-anak muda. Dan saya rasa Mas Alif, kami sih akan terus membantu ya, karena kita juga memang punya kepedulian terkait dengan ini kan pemberdayaan masyarakat. Tapi tentunya kalau ini nanti ke depan akan bisa dipaket dengan yang lebih menarik untuk komersial boleh, asal nanti kembalinya kan ke masyarakat gitu. Komersial dalam artian ini bagaimana kita bisa meng-attract juga para sponsor untuk masuk. Karena saya lihat apakah itu Java Jazz ataupun itu Bromo dan sebagainya. Itu mereka sekarang karena udah punya branding, itu gampang sekali nyari. Jadi kontinuitasnya ya tentunya pengelolaannya ini juga harus clear. Sekarang masyarakat oke, tapi tentunya ke depan juga harus ada suatu pengelolaan yang bisa lebih tertata gitu. Apalagi kalau kita mau melibatkan pihak ketiga, sponsor dan sebagainya, tata kelola menjadi penting gitu. Kalau emang ini nanti kita akan tingkatkan ke depan. Kami sih akan terus mensupport karena juga bahkan kami pikir untuk people-nya menjadi penting. Bagaimana edukasi mereka, edukasi menghadapi turis nantinya, edukasi terkait kebersihan. Karena sekarang intinya kan kebersihan itu ya, amnesty ya, itu menjadi salah satu patokan turis itu akan masuk ke suatu wilayah gitu. Mungkin itu secara garis besar Mas Sandi. Oke, menarik. Kembali ke Mas Sandi dulu. Ya,
ini kan kalau tadi Anda cerita bahwa kaget-kaget kita semua ya, tiba-tiba hampir semua daerah punya potensi yang luar biasa ya. Hari ini kita baru dapat di media sosial, wah viral ini, viral itu, dan indah-indah, bagus-bagus. Tapi tidak semua berhasil untuk mengembangkan dirinya. Betul. Nah, mungkin dari pengamatan Anda ada catatan kaki, kenapa ada yang sukses dan ada yang tidak sukses? Kuncinya people. Local champion. Jadi setiap destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif itu perlu bukan hanya local champion karena nggak ada Superman, tapi super team yang menjadi penggerak, penghela, menjadi lokomotif dari destinasi tersebut. Hampir di 4.000 desa wisata yang ada di jejaring desa wisata, kita kumpulkan di www.jadesta.com, itu ada Mas Alifnya, ada tokoh-tokohnya yang lain untuk menjadi kalau boleh dibilang change agent. Jadi mereka ini adalah agen-agen perubahan yang membawa suatu inspirasi. Nah, saya lagi dalam perjalanan ke Gorontalo, ke suatu desa wisata di Kabupaten Bonepolango, satu flight sama Mbak Destri. Terus saya bilang, Mbak, ini saya punya program ini, dan sekarang tahun lalu kami lakukan sendiri karena pandemi, tapi tahun ini kita mulai menggandeng Bank BCA, Astra, ada juga Adira, ada beberapa perusahaan sudah mulai. Ini bisa kita kolaborasikan Pentahelix, karena kenapa? Ini nanti pengembangannya event seperti yang Dieng Culture Festival ini. Untuk sustainability-nya harus ada involvement dari dunia usaha, dari private sector. Memang community based bisa kita perkuat dengan involvement dari Pentahelix, yaitu dunia usaha, institusi pendidikan, media. Terima kasih banget nih Mas Andi ada di sini, karena dengan kolaborasi semua pihak ini nanti akan transform. Menurut saya kita udah punya 2 desa wisata di sini berdekatan, namun penataannya, cleanliness-nya, health part-nya, safety, ini mesti kita pikirin, environmental sustainability. Makanya kita memulai sertifikasi, kita mulai pelatihan pendampingan, kita mulai inkubasi. Ini event Dieng Culture Festival ini kami kurasi. Jadi kami ada diskusi sama Mas Alif, ini loh yang menurut kami, kan biasanya tuh kalau ada event-event daerah yang sukses, tiba-tiba panggungnya tinggi banget gitu. Jaraknya berjarak sama penonton, banyak sambutan, 12 sambutan. Tokoh ini, sampai akhirnya flow-nya nggak bagus gitu. Kita arahkan, boleh ada sambutan, tapi maksimum 3 ya. Dan di antara sambutan itu supaya nggak bosan diselipin satu acara. Nah seperti itu gitu, jadi bentuk daripada kurasi. Nah ekonomi kreatif kita terus berkembang dan event-event kita semakin berkelas dunia. Tahun ini tentunya event yang paling besar adalah G20, tapi kita terpilih jadi host World Tourism Day. Jadi seluruh dunia akan berkumpul di Indonesia untuk merayakan, menselebrasi Hari Pariwisata Dunia. Dan kita sudah menjadi acuan dunia, best practice dari segi penanganan pandemi dan kepulihan kebangkitan pariwisata. Nah, ini guys, ini ada di tengah-tengah kita ngumpul ini, akhirnya Presiden mengumumkan suatu keputusan yang sangat sulit mengenai BBM. BBM ini akhirnya disesuaikan, subsidinya direalokasi. Akan ada dampaknya nih kepada pariwisata, pasti. Kenapa? Inflasi akan, nanti Bu Desri akan jelasin, tapi saya udah ngelihat produk-produk kuliner ini pasti harganya naik. Tadi saya lewat mie ongklok 12.000. Kepikiran saya bakal minimal naiknya kira-kira berapa Bu Desri? Kalau di level itu, kalau harga BBM-nya naik ke 10.000 Pertalite, kira-kira? Bisa 20%, 10 sampai 20% ya. Jadi teman-teman penggerak nih, Mas Alif, room rate-nya juga kelihatannya harus disesuaikan juga karena ongkos-ongkos ini akan naik. Nah sekarang saya akan menyiapkan setiap destinasi wisata dan SDM-nya bagaimana menyikapi inflasi ini. Saya senang banget BI kemarin nunggu sampai last minute nih, sampai kita lebih kuat baru ningkatin suku bunga.
Tapi kita nggak bisa enggak, karena ekonomi kita harus kita jaga, harus kita kawal momentum kebangkitannya. Tapi dengan adanya tadi keputusan jam 2.30 ini langsung akan berdampak. Mari sama-sama kita sesuaikan, jangan sampai nanti pariwisata jadinya jeblok. Jangan sampai ekonomi kreatif yang tadinya pulih salah satu yang paling cepat, itu jangan sampai recovery-nya terganggu. Itu pesan saya, dan saya yakin kalau kita bergandengan tangan, kita lakukan inovasi, kita lakukan efisiensi, kita bisa melalui periode yang sulit ini. Keren. Saya jadi tertarik nih Mas Sandi. Sorry, sambil mungkin ini karena podcastnya spesial, jadi teman-teman boleh maju ke depan untuk kalau ada yang mau bertanya kepada dua narasumber kami ini, silakan ya sambil dipikirkan. Mas Alif juga boleh bertanya. Dan mungkin bisa mendapatkan souvenir. Oh, yang bertanya dapat souvenir. Oke, silakan Mas Roni. Nah ini Mas Andi, saya suka sekali ada cerita bahwa kalau di sana ada K-pop, kita ada dangdut, koplo, di sana ada Hollywood, kita ada ada movie, horror movie gitu kan. Nah saya juga tertarik nih. Katanya The Forbes kita bilang kita nomor 1 ya, negara terindah di dunia. Tepuk tangan buat Indonesia. Apa gara-gara karena menterinya nih ya kayaknya nih. Nah kemudian, tapi saya ngelihat, saya hitung-hitung gitu ya. Film Hollywood yang main di Indonesia itu sedikit. Ada di Bali ya, yang Pray Eat Love gitu ya. Dibanding Thailand, Vietnam gitu ya. Nah, apakah memang ada sesuatu problem, ketertarikan orang untuk sulitnya gitu ya membawa itu ke sini, itu seperti apa? Nah, kemudian terima kasih bahwa Dieng Culture Festival masuk ke dalam karisma event Nusantara. Dan BI Mbak Desri itu hadir ke sini berusaha untuk meningkatkan kelasnya gitu kan. Kemarin tadi nih yang gimbal ini dapat rekor muri nih Mas Andi. Wah. Apa nih rekornya? Rekor muri terbanyak karena 14 yang dipotong tadi. Oh 14, waktu ya. kita cuma 3. Harusnya 15, cuman ada 1 tadi yang agak rewel tadi. Tapi nggak apa-apa lah, terlalu kecil karena 3 tahun. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Banjarnegara. Nah, tadi kan pertanyaan tentang yang film tadi. Tapi yang kedua adalah bagaimana sih yang sudah masuk Cannes, kalau teman-teman ini punya mimpi menjadi event internasional. Iya. Gimana caranya, roadmap-nya berapa tahun sih bisa ke sana, sehingga nanti kita bisa enjoy gitu kan, dan akan lebih senang gitu, lebih bangga terhadap ini gitu. Terima kasih Mas Andi, gimana? Roadmap-nya menurut saya sangat memiliki pattern atau pola yang cukup predictable ya. Dan menurut saya dengan intervensi BI, pemerintah dan dunia usaha ikut bergabung dengan local champion yang ada, saya bisa memprediksi bahwa Dieng Culture Festival ini akan pertama go national dulu, karena levelnya itu daerah, nasional dan internasional. Jadi kalau kita lihat event-event internasional kita yang brand luar negeri, misalnya MotoGP, kita juga akan menghadirkan World Conference on Creative Economy, itu event-event yang memang internasional. Memerlukan waktu antara 3 sampai 5 tahun, tapi bisa dipercepat. Kenapa? Menurut saya. Jika kuncinya itu 3A. Pertama, akses. Bagaimana caranya kita memiliki akses yang lebih baik ke lokasi festival tersebut. Kedua adalah amenities. Tempat kita tinggal, saya udah lihat ini luar biasa ya perkembangannya, tinggal ditata lebih baik karena saya mendapat data bahwa lebih dari 300 homestay ya Mas Alif ya, lebih ya sekarang ya. Ada total mungkin yang bisa ditingkatkan sebagai, kalau saya lihat di Swiss kan juga basisnya seperti itu. Chalet, lodge dan lain sebagainya. Jadi amenities dan terakhir attractions. Jadi kalau Dieng Culture Festival ini magnetnya harus ada satelit-satelit eventnya. Jadi ada musiknya, ada filmnya, ada animasinya, ada games, mungkin nanti ada teknologi, aplikasi, ada kulinernya.
ada fashionnya, mungkin nanti ada Dieng Fashion Week atau kayak Citayam Fashion Show yang cuman bertahan kurang dari 3 bulan. Ini kita bisa kembangkan di sini, dan ini institusinya harus kita jaga. Tadi pertanyaan Mbak Desri, kenapa Citayam Fashion Week itu cuman one hit wonder? Saya udah ingetin berkali-kali kepada para manajer dan pelakunya, jangan mabuk kepayang. Ini it's going to be very short, karena perhatian attention daripada netizen ini nggak lama. Kalian harus menginstitusionalisasikan. Gimana caranya? Belajar, deal sama pemerintah sehingga tempatnya ini ditata. Kalau tempatnya bikin macet ya pasti dibubarin. Saya 4 jam waktu itu dari selatan ke utara, ya pasti nggak akan bisa. Harus ditata dengan baik. Ini juga nanti harus ditata dengan baik. Pak Ganjar sudah ada, tadi saya lihat ada Pak PJ Bupati juga, kepolisian, teman-teman semua harus ikut untuk memastikan ini zona mana, ini zona yang untuk events, ini ada yang untuk culture dan lain sebagainya. Dan terakhir menurut saya begitu terinstitusionalisasi, Pok Darwisnya ini akan memiliki keberlanjutan, ada sustainability dan akan ada kompetensi yang meningkat. Nah, ini pengen banget sih kebetulan ada Bu Destri di sini. Kalau BI ikut mendampingi kita, Desa Wisata Dieng Kulon, Desa Wisata Sembungan, dan kegiatan Dieng Culture Festival ini, saya yakin kita nggak lama akan menjadi event nasional, dan setelah event nasional ini akan jadi event internasional. Amin, amin. Nah ini jadi menarik juga, karena tadi kan memang kita pada saat menaikin kelas itu melihat 3A2P tadi. Jadi untuk amenities, untuk kebersihan terkait. Dan kebetulan kita ada bantuan program sosial Bank Indonesia, kita akan buat hanggar di samping Skidang itu sekitar 500 meter persegi tahap awal, dan ada mesin untuk pencacah sampah, pemolah sampah segala macam untuk kebersihan. Dan boleh izin kita sesi ini kita buat ada serah terima PSBI ini, nanti disaksikan oleh Bu Destri dan Mbak Destri dan Mas Sandi. Mungkin teman-teman panitia bisa, siapa yang ini ke sini? Saya juga mau kenalin nih, ada salah satu direktur Badan Otorita Borobudur yang kebetulan ikut mengelola kawasan Dieng ini dari segi koordinatif. Silakan berdiri Pak Agus Prangin-Angin. Wah, Pak Agus, selamat datang Pak Agus. Ini direktur Badan Otorita Borobudur, dan nanti juga eventnya Mas Alif kita pastikan sebagai bagian daripada tambahan atraksi dari destinasi super prioritas Borobudur. Ini juga Mas Andi, amenities selain yang sampah ini, kita juga minta semua homestay yang di bawahnya Mas Alif, grupnya itu sudah pakai kris. Jadi bayarnya nanti kalau ada wisatawan asing, itu nanti kita akan ngobrol lagi yang itu. Nah yang ini, bicara tentang sampah itu kita bantuan PSBI itu tidak mau one time. Artinya satu nanti terus mangkrak gitu misalkan. Kita harus bekerjasama dengan teman-teman di sini, Pok Darwi atau teman-teman KSM di sini, sehingga dia menjadi suatu ekosistem. Karena nanti sampahnya itu ada nilai ekonomis, sehingga nggak akan terus berjalan, bergulir dan berkembang begitu. Silakan, ada dari siapa yang bisa? Nah ini silakan. Untuk penerima ya? Penerimanya. Penerima. Okay. Akan diserahkan oleh Mbak Destri. Ya, bisa diperkenalkan dulu mungkin? Perkenalkan, saya Kabul Suwoto, mewakili dari Karang Taruna Pandawa Dieng Kulon. Nah ini yang menarik, bahwa pengelolaan sampah ini juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Dan sehingga nanti circular ekonominya atau ekonomi berkelanjutan itu jalan. Tepuk tangan. Baik, ya selamat. Oke, ada satu lagi ya serah terima. Oh nanti, oke sambil nanti ini sekarang kita naik sedikit ke atas, melihat dari perspektif nasional ya. Kebijakan-kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Anda melihat secara keseluruhan ya, ini karena ada juga kekhawatiran dengan super prioritas destinasi ini kan, wah berarti kita yang kecil-kecil ini nggak diurus dengan baik. Pasti semua fokus kepada apa yang diharapkan menjadi ikon dari Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya kebijakan antara yang super ini dan yang sedang tumbuh dan berkembang? Jadi kebijakan ini sedikit update kepada rekan-rekan, baru saja keluar laporan Travel and Tourism Development Index atau indeks kepariwisataan dunia, di mana dilakukan oleh World Economic Forum berbasis di Davos, Switzerland. Indonesia naik 12 peringkat, melewati Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Nah, why? Kita nomor 1 di ASEAN, cuman kalah sama Singapura. Why? Padahal kita lagi di tengah-tengah pandemi. Ternyata ada 3 isu utama. 1 adalah kita berhasil memprioritaskan kebijakan pariwisata dan mengintegrasikan kebijakannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dunia memandang Indonesia bisa lebih membuka peluang kepada UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Dan ketiga, ini yang menarik. Ternyata program-program pariwisata kita ini sangat gender friendly, sangat membuka peluang inklusif terhadap pelaku pariwisata perempuan, emak-emak. Jadi ini yang menarik, dan saya kebetulan kita sekarang ketua ASEAN Tourism Forum. Thailand tuh udah bilang, wah ini mungkin karena Pak Jokowi berhasil mendorong 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, Sulawesi Utara. Nah, bagaimana dengan yang seperti Dieng Kulon dan Desa Wisata Sembungan? Termasuk, karena destinasi super prioritas Borobudur, ada berapa kabupaten kota yang ada di bawah koordinasi Pak Agus Prangin-Angin, Pak? 35 kabupaten kota termasuk sampai ke Jawa Timur. Nah, jadi ini kita tugasnya bukan hanya ngurus Borobudur, tapi ekosistem pariwisata yang meliputi 40 juta masyarakat Indonesia yang mendapatkan penghasilan. Termasuk ini. Kenapa saya ada di sini? Karena ini adalah destinasi super prioritas. Bagian dari penunjang destinasi magnetnya itu Borobudur, tapi ini adalah, jadi kita membayangkan mungkin 2-3 hari mereka berwisata di daerah Borobudur sekitarnya Magelang, tapi mereka ingin merasakan gimana sih udara dingin, ya datanglah ke sini. Bagaimana sih melihat memotong rambut gimbal, datang ke sini. Nah, storynomics dan travel pattern ini yang sedang kita lengkapi. Dan mudah-mudahan jika ini semua terintegrasi dalam 2 tahun ke depan sebelum kita tutup periode pemerintahan Pak Jokowi yang kedua ini, destinasi super prioritas Borobudur dan 35 kabupaten kota yang menjadi ekosistemnya akan menarik lebih dari 20 juta wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Baik, sekarang Mbak Destri. Ini Mbak Destri. Jadi tadi kan cerita tentang kita bagaimana udah naik gitu ya, kalah sama Singapura sedikit. Tadi digitalisasi jadi penting juga nih, ya kan? Digitalisasi jadi penting. Salah satunya sebagai paymentnya juga. Nah ini Mbak Destri, kalau ada orang luar ke sini gitu ya, atau kita mau ke sana, itu gimana pembayarannya itu? Nah ini pertanyaannya BI sekali. Terima kasih. Terima kasih Mas Roni. Pulang ya. Jangan, saya mau mendukung Mas Andi. Jadi Mas Andi, tadi Ini kita harus dengar dulu. Nggak boleh pulang. nggak boleh pulang. Jadi sebenarnya kan salah satu aspek juga yang bisa mendorong wisata di suatu negara itu berkembang adalah bagaimana kalau pasti mereka kesini kan beli-beli sesuatu dong ya Mas. Nah bagaimana kalau transaksi itu susah, repot. Mau nyari bank, mau bayar cash susah, mau cari ATM susah. Itu kan akhirnya orang jadi males kan.
Nah disinilah Bank Indonesia berpikir kita harus inovasi. Payment system kita ini juga harus kita tingkatkan. Makanya kita mengembangkan QR, Quick Response Code untuk Indonesian Standard, di mana sekarang setelah mulai berjalan kita sekarang udah ada 22 juta merchant lebih dan 90%-nya adalah UMKM, penggunanya juga sudah 22 juta plus karena kita target 15 juta ini Mas Roni, Mas Daus, di daerah ini kita targetin semua. Pokoknya tahun ini harus naik 15 juta dan itu alhamdulillah berjalan lancar. Jadi setelah secara nasional itu kelihatan transaksi QR Indonesian Standard atau KRIS itu berjalan lancar, kita membuka sayap. Karena tadi Mas Andi bilang bahwa Indonesia ini menjadi naik 12 peringkat, bahkan kita udah di atasnya Thailand, Malaysia dan sebagainya. Nah ini sekarang kita membuka sayap, bagaimana caranya kita mengattract mereka untuk lebih datang ke sini dengan memberikan kemudahan mereka untuk melakukan transaksi. Jadi sekarang kita mengembangkan KRIS Cross Border. Jadi kalau turis Thailand, turis Malaysia, dan sekarang kita sudah kerjasamanya dengan ASEAN, Thailand dan Malaysia sudah bisa langsung digunakan, untuk yang Singapura, kemudian Filipina, ini in the process, Singapura tinggal tanda tangan MOU. Jadi mereka datang ke sini dan sudah dicoba kemarin G20 di Bali, Mas Andi. Jadi dari Thailand mereka langsung beli barang kita menggunakan mobile mereka, KRIS mereka, QR mereka langsung. Dan ini dengan QR kita punya KRIS. Nah jadi Bank Indonesia berusaha itu terus mempermudah, plus lagi ini kan biasa kalau UMKM itu kan mereka butuh uang cepat kan ya. Nah sistem pembayaran kita yang dulu yang namanya SKNBI itu biasanya ada waktunya. Jadi kalau udah lewat jam 3 uangnya baru masuk besok. Kalau hari Jumat kita lakukan di atas jam 3 uangnya baru masuk Senin. Nah ini kan buat UMKM kan mereka nggak suka dong karena saya nih butuh uang, hari ini saya dapat barang, bisa jual, uang harus langsung masuk karena pagi-pagi subuh saya udah harus belanja. Lah kalau misalnya baru besok dapat uang siang pula kan nggak bagus. Akhirnya kami mengembangkan yang namanya fast payment BI Fast. Jadi dengan menggunakan apapun mau bank mau non bank, transaksi dengan menggunakan tadi itu fast payment, biayanya juga lebih murah, itu langsung 24/7. Jadi 24 jam, 7 hari non-stop. Jadi kalau sekarang Mas Andi kirim uang ke saya, ini kan udah lewat dari jam 3, saya langsung terima. Misalnya mau pakai apa, saya langsung bisa. Nanti kita belanja di itu kuliner tuh Mas Andi. Gitu. Jadi itulah paling tidak salah satu juga apa yang BI lakukan dalam rangka untuk mendukung pengembangan ekonomi kita termasuk untuk UMKM dan ekonomi kreatif kita. Itu mungkin Mas. Bisa ditanggepin ini ya, manfaat yang didapatkan. Kita kebetulan saya ditunjuk jadi ketua harian Gernas Bangga Buatan Indonesia. Dan ini ada kolaborasinya juga dengan BI. Jadi setiap bulan kita ini dikejar-kejar Bang Andi sama bos saya. Berapa yang udah on board UMKM? Dan per hari ini sudah di atas 20 juta, cocok angkanya sama angkanya BI. Dan tentunya mereka begitu masuk di dalam platform e-commerce dan onboarding ke dalam digital economy, mereka tiba-tiba harus punya solusi mengenai digital payment. Dan sekarang desa wisata udah masuk ke sistemnya QRIS. Jadi salah satu yang kita nilai, jadi ada 7 kategori penilaian adalah digital payment ini. Jadi kalau mereka mau ikut dan mendapat penilaian baik di program Anugerah Desa Wisata kita ADWI, ini dia harus punya solusi digitalisasi. Karena sekarang milenial, mama-mama kalau datang ke desa wisata, pemandangannya indah, tapi nggak ada sinyal, sebel mereka. Iya, betul. Marah dia. Apalagi mereka sudah terbiasa dengan pembayaran melalui QRIS. Dan QRIS kita saya dengar kemarin sudah menginternasionalkan diri. Bahkan presiden sendiri yang launch ya. Yang presiden sudah launch sendiri, jadi ini bagian dari transformasi digital kita sesuai dengan G20 sebetulnya. G20 transformasi digital kita, ekonomi hijau dan juga tentang kesehatan kita yang memang menjadi unggulan. Terima kasih Mas Andi.
Ini sedikit sinergi Mas Andi Sinergi ya. Sinergi. Jadi memang kita waktu juga ekonomi kita terpuruk karena pandemi, wah itu berat sekali kan. Dan burden sharing, jadi nggak mungkin pemerintah sendirian, nggak mungkin BI sendirian. Kita bersinergi dan terutama juga kan untuk melihat yang di UMKM itu ya Mas Andi ya, betapa rakyat kan sangat terkena, dia udah kena pandemi, kemudian kehilangan kerjaan gitu. Nah ini akhirnya bagaimana pemerintah, BI, OJK, LPS kita bersatu dan alhamdulillah kita termasuk juga dalam satu negara yang penanganan pandeminya baik gitu ya. Dan ini akhirnya mendorong mobilitas juga yang lebih baik. Tapi tetap prokes tetap harus dijaga ya. Amin. Makanya Baik, di sini Ini ada. sedikit Menarik lagi. sekali. Ada satu lagi Ya. ya. Karena ada kaitannya juga benang merah dan sinergi tadi yang diceritakan oleh Mbak Destri dan Mas Andi. Jadi ada dua story. Story pertama saya ketemu salah satu juga narasumber podcast Ngopi Ngapak, cerita dia ke Italia kalau nggak salah atau ke salah satu Eropa, masuk museum dan dia melihat ada nama kopi Banjarnegara. Iya, itu enak banget. Nah, cerita kedua, kebetulan BI kan kita memfasilitasi buyer-buyer dari Singapura nih, kebetulan yang Pak Turno tadi dipanggil Mas Andi ke sini untuk dia udah dibuat saset-sasetnya tuh kopi Banjarnegara di Singapura. Namanya ada Cafe Six Os di Singapura. Nah, dia telepon ke saya kan, Mas, jangan hanya kopi beli. Kalau beli kopi petani sebentar habis pembelian selesai. Bisa nggak kalau kita datang terus kita mau tourism di situ, ngelihat gimana baristanya, ngelihat bagaimana menanam kopi, kan menimbulkan sesuatu yang lagi gitu kan. Nah, udah begitu tiba-tiba nih dalam konteks yang saya mau ceritakan dari sinergi lagi nih sama Kemenparekraf ini kita dapat indikasi geografis IG bahwa kopi Banjarnegara sudah dinyatakan menjadi IG nasional. Indeks geografis, jadi gini Bu, jadi ini salah satu kita meningkatkan nilai tambah juga. Memberikan suatu trademark atau satu pengakuan khusus di satu daerah untuk memproduksi misalnya kopi. Nah ini adalah kopi yang signature dari Banjarnegara. Dan sebetulnya kan ada Taraneting ini kan Arabica sangat cocok gitu. Dan kebetulan kita punya beberapa yang sudah mendunia kayak Gayo, kayak kopi Sidikalang, Danau Toba. Tapi dari sini saya ucapkan selamat kalau Banjarnegara kopinya sudah mendapatkan IG. Dan kita akan serah terimakan IG-nya langsung Tapi dari. sebelum serah terima mungkin closing statement dulu. ya. Oke, boleh. Karena kita mau lihat ini ya. Iya. Ya baik. Lengker ini. Saya ucapkan terima kasih Bang Andi atas undangannya dan saya merasa sangat bangga kembali lagi ketemu Mas Alif, masyarakat di Desa Wisata Dieng Kulon dan Desa Wisata Sembungan, dan saya akhirnya bisa menikmati nuansa Dieng Culture Festival. Saya yakin ini namanya events led recovery. Jadi kebangkitan yang ditopang oleh penyelenggaran event, dan kami meyakini target kita tahun ini untuk menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru yang berkualitas bisa tercapai, dan di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Target kita juga mudah-mudahan dengan Bang Andi hadir di sini, Dieng Culture Festival ini menjadi event berkelas internasional. Yeay. Sehingga masyarakat penghasilannya meningkat dan mudah-mudahan kesejahteraan. Ini bukan hanya Banjarnegara loh. Ini ada Wonosobonya, terus ngepek juga ke Batang sampai ke Temanggung. Ini berasa nih getaran event ini nih, Mas Alif. Getaran, ya macetnya sih juga kerasa. Jadi ya mudah-mudahan ini membawa kepulihan yang lebih cepat dan kebangkitan yang lebih kuat. Terima kasih. Amin. Ya, kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak, semoga selalu memberi inspirasi. Mas Roni, Mas Andi, Ngopi Ngapak. ngobrol pintar, ngasih dampak. Senang bisa berbagi.
Baik, selanjutnya prosesi ini ya, penyerahan IG ya, penyerahan ya. IG. Tapi ada satu pantun belum dibaca. Wes. Ini lebih Memandang penting. gunung perahu di sore hari. Cakep. Melihat bunga daisy mekar merona. Cakep. Dieng Culture Festival telah hadir kembali. Cakep. Sukseskan festival lokal yang berkelas dunia. Mantap. Aku ada juga loh. Nah, Oh, masih ini ada. langsung Nggak mau dibikin. kalah, nggak mau Iya. kalah. Tetangga nggak mau kalah. Nggak mau kalah, tetangga. Iya. Menanjak jalan menuju Banyumas. Cakep. Kaki pegal tapi bisa healing. Cakep. Cantik Dieng buka peluang emas. Cakep. Di sini kita punya everything. Wah. Yeay. Wuhu. Ini ketularan semua ini tadi.